Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Dan jika teman-teman ada yang berminat untuk mentraktir Mimin kopi, link ada di deskripsi ya guys. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Lin Fan menghalangi tangan Wang Long yang ingin menggapai Xiaozu dan ibunya. Wang Long pun di sini tidak terima dengan tindakan Lin Fan itu, lalu mengambil sebuah botol dan memecahnya menjadi dua bagian. Setelah itu, Wang Long pun langsung menyerang Lin Fan. Di sini Lin Fan pun tidak hanya diam. Lin Fan langsung menghempaskan botol itu, sehingga botol itu pun langsung pecah. Di sini pecahan-pecahan botol itu pun ada beberapa yang mengenai muka dan mata Wang Long, sehingga Wang Long pun di sini langsung berteriak sangat kesakitan. Lalu sambil menahan rasa sakitnya, di sini Wang Long pun memerintahkan salah satu anak buahnya yang bernama Sanji untuk segera menyerang Lin Fan. Sanji pun yang mendengar perintah dari bosnya atau Wang Long, di sini langsung bersiap dengan menyiapkan sebuah kenukel di tangannya. Lalu di sini Sanji pun langsung melesat cepat ke arah Lin Fan untuk segera menyerangnya. Lin Fan pun di sini menahan serangan Sanji dengan sangat santuy. Bahkan Lin Fan di sini menahannya dengan hanya satu jarinya. Lalu setelah Lin Fan menahan serangan dari Sanji itu, di sini Lin Fan memberikan serangan kecil kepada Sanji dengan cara menyentil jidatnya. Akibat sentilan Lin Fan itu, di sini kacamata Sanji pun langsung pecah. Bahkan karena sentilan Lin Fan itu, di sini tubuh Sanji pun terhempas ke belakang. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Di sini setelah Lin Fan menyentil Sanji sampai Sanji terhempas ke belakang, Xiaozu dan orang tuanya yang melihat kekuatan overpower Lin Fan sangat senang. Tetapi berbeda dengan Wang Long. Wang Long yang melihat Sanji terhempas ke belakang sangat kesal, lalu berkata, "Sialan kau bocah, beraninya kau memperlakukanku dan anak buahku seperti ini. Akan kuhancurkan kau." Lalu di sini Wang Long pun mengambil senjata pistolnya yang berada di jaketnya, lalu mengarahkan ke Lin Fan dan langsung menembaknya. Seketika pelurunya pun langsung melesat cepat ke arah Lin Fan. Lin Fan yang melihat peluru itu melesat cepat ke arahnya, langsung menghindarinya dengan sangat cepat. Setelah menghindari peluru itu, di sini Lin Fan langsung melesat cepat ke arah Wang Long. Setelah tepat di depannya, di sini Lin Fan pun langsung mencengkram mulut Wang Long dan berkata, "Segitu saja." Wang Long pun di sini sambil bersusah payah berkata, "Siapa kau sebenarnya? Aku sudah di sini cukup lama, tapi tidak pernah mendengar seseorang yang bisa menghindari peluru seperti ini." Lin Fan pun di sini menatap Wang Long dengan sangat serius, lalu menjawab perkataannya, "Tidak penting siapa aku sebenarnya. Kau hanya perlu tahu, jika kau di hadapanku, kau bagikan semut bagiku." Wang Long pun di sini setelah mendengar perkataan Lin Fan langsung terkena mental dan sangat ketakutan, lalu meminta Lin Fan untuk mengampuninya. Tadi sok-sokan ya guys, sekarang langsung ciut setelah melihat kekuatan overpower Lin Fan. Di sini tidak hanya Wang Long saja ya guys yang terkena mental karena kekuatan overpower Lin Fan. Anak buahnya pun juga terkena mentalnya melihat kekuatan overpower Lin Fan itu. Lihat saja guys, ekspresinya kayak melihat iblis.
Lin Fan pun di sini dengan ekspresi dinginnya berkata kepada Wang Long dan anak buahnya, "Cepat bersujud dan cepat minta maaf." Wang Long pun dan semua anak buahnya yang mendengar perkataan Lin Fan sangat ketakutan. Lalu Wang Long dan anak buahnya pun langsung bersujud sesuai perintah Lin Fan dan langsung meminta maaf kepada orang tua Xiaozu. Lalu di sini Lin Fan memperingatkan ayah Xiaozu dengan berkata, "Paman, jika nantinya kau berjudi lagi, tidak mungkin ada keberuntungan seperti ini." Di sini, setelah ayah Xiaozu mendengar peringatan dari Lin Fan, lalu menjawabnya, "Baiklah Lin Fan, aku tidak akan pernah berjudi lagi." Lalu di sini Lin Fan menatap tajam ke arah Wang Long dan anak buahnya sambil berkata, "Ingat, jangan sampai kalian mengganggu keluarga ini lagi. Jika masih berani mengganggu, akan kubunuh kalian semua. Sekarang cepatlah enyah dari hadapanku." Setelah Lin Fan berkata seperti itu, di sini Wang Long dan anak buahnya pun langsung bergegas pergi dari tempat itu dan berjanji kepada Lin Fan untuk tidak mengganggu keluarga Xiaozu lagi. Di sini, Lin Fan hanya melihat Wang Long dan anak buahnya yang pergi dari tempat itu, atau restoran keluarga Xiaozu ya guys. Lalu, di sini tiba-tiba ibu Xiaozu menghampiri Lin Fan, lalu berkata, "Lin Fan, kamu adalah penyelamat keluarga kami. Suatu anugerah keluarga kami bisa mengenalmu." Lin Fan pun di sini hanya menghela nafas mendengar perkataan dari ibu Xiaozu. Sambil berlalu pergi, di sini Lin Fan berkata, "Aku pergi. Jaga diri kalian baik-baik." Xiaozu yang melihat Lin Fan pergi, lalu memandanginya dan bergumam di dalam hatinya, "Lin Fan, sebenarnya kamu ini siapa?" Lalu scene berganti, memperlihatkan dua orang yang sedang berjalan. Ternyata dua orang yang sedang berjalan itu adalah pengawas kelas dan pria berdasi ya guys. Di sini pengawas kelas berkata, "Ternyata Xiaozu membawa Lin Fan ke rumahnya." Di sini rumah Xiaozu dan restoran itu sama ya guys. Ya rumah ya restoran. Lalu pria berdasi itu berkata, "Untung kita mengikutinya diam-diam. Kalau tidak, kita tidak tahu bahwa Lin Fan dan Xiaozu pergi ke rumahnya." Dengan senyum jahatnya, di sini pria berdasi itu mempunyai ide yang sangat licik, lalu mengutarakannya kepada pengawas kelas. "Pengawas kelas, bagaimana kalau kita mengambil foto mereka berdua, lalu mengancamnya untuk pacaran denganmu? Jika tidak, foto itu kita akan sebarluaskan ke seluruh universitas agar semuanya tahu." Pengawas kelas yang mendengar ide dari pria berdasi itu lalu menjawab, "Itu ide yang sangat bagus." Tak lama kemudian, pria berdasi dan pengawas kelas berpapasan dengan Wang Long dan anak buahnya. Lalu di sini pengawas kelas berkata, "Bukankah ini saudara Wang Long?" Wang Long pun di sini menjawab perkataan dari pengawas kelas, "Ya, betul. Sedang apa kamu di sini?" Ternyata di sini Wang Long dan pengawas kelas saling kenal ya guys. Entah kenal sebagai teman atau apa, kita tidak tahu ya guys. Soalnya di sini tidak diceritakan ya guys awal mula mereka saling kenal. Di sini pengawas kelas berkata kepada Wang Long, "Saudara Wang Long, aku kesini untuk memperkenalkan wanita cantik padamu. Mahasiswa ini sangat cantik. Dijamin lebih menawan daripada yang terakhir aku kenalkan padamu." Anjay, kayak mucikari saja ya guys pengawas kelas ini. Namun di sini tiba-tiba pengawas kelas berubah ekspresi ke mode kesalnya, lalu berkata, "Aku sebenarnya sangat ingin memperkenalkan wanita itu kepadamu. Tetapi ada satu masalah kecil untuk itu. Ada seseorang pemuda yang selalu bersamanya dan selalu menjaga wanita itu." Di sini ada alasannya ya guys, kenapa pengawas kelas berkata seperti itu kepada Wang Long. Pengawas kelas berkata seperti itu kepada Wang Long bertujuan agar Wang Long berada di pihaknya dan membantunya untuk menyingkirkan Lin Fan dari dekat Xiaozu.
Wang Long yang mendengar perkataan pengawas kelas barusan lalu mengeluarkan keringat dingin dan bergumam di dalam hatinya. Apakah orang yang dimaksud itu adalah bocah yang di restoran tadi? Untuk memperjelas apa yang dipikirkannya, lalu Wang Long pun di sini mencoba menanyakan langsung kepada pengawas kelas. Apakah bocah yang kau maksud itu mempunyai rambut yang berwarna putih? Pengawas kelas yang mendengar perkataan dari Wang Long itu, lalu ekspresinya pun sangat senang dan sangat bahagia. Di sini pengawas kelas berpikir bahwa Wang Long mengetahui Lin Fan dan ingin membantunya untuk menyingkirkannya. Lalu berkata kepada Wang Long, "Ya, itu benar. Orang itu mempunyai rambut yang berwarna putih." Di sini pengawas kelas belum mengetahui ya guys, bahwa Wang Long dan anak buahnya baru saja dihajar oleh Lin Fan. Bukannya mendapatkan bantuan dari Wang Long, di sini Wang Long yang mengetahui bahwa bocah yang dimaksud pengawas kelas itu adalah Lin Fan, langsung menampol pengawas kelas dengan sangat keras. Hingga pengawas kelas pun di sini terjatuh ke jalan dan berteriak kesakitan. Lalu, di sini Wang Long sambil emosi berkata kepada pengawas kelas, "Sialan kau. Mulai sekarang, anggap saja kita tidak saling mengenal. Menyingkir kau dari hadapanku." Lalu setelah Wang Long marah-marah kepada pengawas kelas, di sini Wang Long menyuruh anak buahnya agar pergi dari tempat itu. Di sini, pengawas kelas sangat bingung melihat tindakan Wang Long yang tiba-tiba menampolnya dan memarah-marahinya. Lalu sambil memegangi pipinya yang masih kesakitan karena ditampol Wang Long, di sini pengawas kelas berkata, "Apakah dia salah minum obat?" Tiba-tiba di sini pria berdasi itu sangat panik dan sangat ketakutan seperti melihat hantu. Lalu berkata kepada pengawas kelas, "Pengawas kelas, ini situasi yang sangat buruk, sungguh sangat buruk." Di sini pengawas kelas sambil memegangi pipinya yang masih kesakitan dengan kesal berkata, "Situasi buruk bagaimana?" Pria berdasi itu pun langsung menunjuk ke arah Lin Fan dan berkata, "Lihat pengawas kelas, bajingan itu datang." Ternyata pria berdasi itu tadi panik dan ketakutan karena melihat Lin Fan ya guys. Lalu di sini pria berdasi itu pun tanpa banyak cincong langsung menarik pengawas kelas untuk segera kabur dari tempat itu. Lin Fan yang melihat pria berdasi itu dan pengawas kelas langsung pergi, hanya menghela nafas, lalu berkata, "Cepat sekali kalian kabur." Lalu tiba-tiba HP Lin Fan berbunyi. Ada seseorang yang sedang menelpon Lin Fan. Lin Fan pun di sini langsung mengangkat telepon itu dan berkata, "Saudara Xiaoning, ada apa?" Ternyata yang menelpon Lin Fan itu adalah Xiaoning ya guys. Xiaoning pun di sini sambil menyetir mobilnya menjawab perkataan Lin Fan. Langsung saja ke intinya, "Aku mempunyai seorang teman dan dia sekarang sedang menderita penyakit yang sangat aneh. Aku harap Anda bisa membantuku untuk menyembuhkannya." Lin Fan pun di sini langsung menjawab perkataan Xiaoning. "Kenapa kau berpikir aku bisa membantumu untuk menyembuhkannya? Bahkan aku belum pernah memperlihatkan pengobatanku padamu." Xiaoning pun di sini langsung menjelaskan kepada Lin Fan. "Oh, itu. Tuan Wei bilang Anda mempunyai kekuatan kultivasi yang sangat kuat. Jadi, Tuan Wei berpikir bahwa Anda bisa menyembuhkannya." Lin Fan pun di sini hanya tersenyum mendengar penjelasan dari Xiaoning dan bergumam di dalam hatinya. Sepertinya Pak Tua Wei ini ingin melihat kemampuanku lebih dalam. Lalu di sini Lin Fan berkata kepada Xiaoning, "Kalau memang begitu, aku berjanji aku akan berhasil untuk menyembuhkan orang itu. Jemput saja aku." Xiaoning yang mendengar perkataan Lin Fan itu sangat senang. Lalu berkata, "Baiklah, aku hampir sampai di sana." Di sini tidak diberitahukan ya guys, bahwa Xiaoning menjemput Lin Fan itu di mana. Tak selang lama kemudian, di sini Xiaoning sudah sampai di tempat Lin Fan berada. Lin Fan pun di sini langsung masuk ke dalam mobil dan berkata kepada Xiaoning,
"Saudara Xiaoning, ayo kita berangkat." Sebelum berangkat, di sini Xiaoning menanyakan sesuatu kepada Lin Fan. "Apakah kamu tidak perlu membawa peralatan?" Lin Fan pun di sini menjawabnya dengan sangat santuy. "Tidak perlu, ayo berangkat saja." 10 menit kemudian, di sini Lin Fan dan Xiaoning telah sampai di tempatnya. Lalu, Xiaoning dan Lin Fan pun langsung keluar dari mobilnya. Saat Xiaoning dan Lin Fan baru keluar dari mobilnya, di sini mereka disambut oleh penjaga di situ dan mempersilahkan mereka masuk. Xiaoning dan Lin Fan pun di sini langsung bergegas untuk masuk ke dalam. Lalu setelah Lin Fan dan Xiaoning masuk ke dalam ruangan, di sini diperlihatkan ada seorang lelaki tua yang sedang terbaring di tempat tidur dan terpasang beberapa selang di tubuhnya untuk membuatnya bertahan hidup. Di sini juga ada beberapa orang yang sudah ada di dalam ruangan itu. Lalu di sini Xiaoning bertanya kepada Lin Fan, "Apakah Anda yakin bisa menyembuhkan penyakit aneh seperti itu?" Di sini Lin Fan pun menjawabnya dengan sangat santuy. Sambil tertawa kecil, Lin Fan menjawab pertanyaan Xiaoning, "Ini hanya penyakit kecil bagiku." Mendengar perkataan Lin Fan itu, ada beberapa orang yang di dalam ruangan itu tidak percaya. Lalu di sini lelaki tua ini berkata kepada Xiaoning, "Xiaoning, dari mana kau membawa bocah bermulut besar seperti dia?" Di sini teman di sampingnya yang berpakaian seperti dokter, atau memang dokter ya guys, yang berambut kuning itu berkata, "Itu benar, dia hanya bermulut besar. Atas dasar apa dia meremehkan penyakit ini?" Mendengar banyak orang yang tidak percaya kepadanya dan banyak yang meremehkannya, di sini Lin Fan hanya menatap tajam ke arah mereka dan tidak memperdulikannya. Lalu di sini Lin Fan pun berjalan maju ke arah orang tua itu yang sedang berbaring di tempat tidurnya untuk segera memeriksanya. Tetapi saat Lin Fan akan mendekati orang tua itu, di sini langkah Lin Fan dihentikan oleh pria yang berbaju dokter itu. Lin Fan yang sudah sangat kesal, di sini langsung menampol pria yang berbaju dokter itu sambil berkata, "Nyahlah kau dari hadapanku." Lalu di sini Lin Fan pun melanjutkan langkahnya untuk mendekati orang tua itu untuk segera memeriksanya dan membiarkan pria berbaju dokter itu tersungkur di lantai akibat tampolannya. Setelah Lin Fan sampai di depan orang tua yang sedang berbaring itu, di sini Lin Fan berkata, "Jika aku datang terlambat, sudah pasti sulit untuk menolongnya. Tetapi karena di sini aku datang tepat waktu, ini masalah kecil bagiku." Lalu di sini Lin Fan langsung melakukan gerakan tangan, bersiap melakukan sesuatu kepada orang tua yang sedang berbaring itu. Melihat Lin Fan yang akan melakukan sesuatu kepada orang tua yang sedang berbaring itu, di sini orang tua ini mencoba untuk menghentikan Lin Fan dengan berteriak, "Bocah, hentikan!" Lin Fan pun di sini tidak menghiraukan teriakan orang tua itu yang ingin mencoba untuk menghentikannya. Di sini, Lin Fan langsung menotok beberapa bagian tubuh orang tua itu dengan teknik akupunturnya. Tak selang lama kemudian, di sini Lin Fan pun selesai melakukan teknik akupunturnya. Setelah itu, di sini Lin Fan pun langsung mengatur nafasnya. Karena menggunakan teknik akupuntur itu lumayan menguras energinya. Tetapi di sini setelah Lin Fan melakukan teknik akupuntur itu, alat pendeteksi jantung itu tiba-tiba berbunyi. Tit tit tit, kayak orang meninggal gitu loh guys. Lalu orang tua ini yang tadinya ingin menghentikan Lin Fan, melihat mesin itu tiba-tiba berbunyi seperti itu, yang biasanya menandakan orang meninggal, lalu berteriak dengan sangat keras, "Tuan Jin Qian telah terbunuh." Ternyata orang tua yang sedang sakit itu bernama Tuan Jin Qian ya guys. Untuk kedepannya,
kita memanggil orang tua itu dengan nama Jin Qian. Di sini teriakan orang tua itu yang sangat keras, yang berteriak bahwa Jin Qian telah terbunuh. Para penjaga yang ada di luar pun mendengar teriakan itu dan langsung berlari dengan sangat cepat untuk menuju ke ruangan itu. Setelah para penjaga berkumpul di dalam ruangan itu, para penjaga pun di sini langsung mengeluarkan senjata pistolnya dan langsung mengarahkan semuanya kepada Lin Fan. Tetapi di sini Lin Fan pun masih santuy melihat para penjaga yang mengarahkan senjatanya kepadanya. Berbeda dengan Xiaoning. Di sini Xiaoning yang melihat para penjaga itu mengeluarkan pistol dan mengarahkannya kepada Lin Fan. Di sini Xiaoning pun langsung berkeringat dingin. Tetapi tiba-tiba saat sedang tegang-tegangnya, di sini terdengar suara batuk. Dan ternyata batuk itu dari orang tua itu ya guys, dari Jin Qian, yang mengakibatkan semua orang yang berada di situ sangat terkejut dan langsung refleks melihat ke arah Jin Qian. Berbeda dengan Lin Fan ya guys, di sini Lin Fan hanya diam karena Lin Fan mengetahui bahwa memang Jin Qian itu tidak apa-apa, tidak meninggal. Di sini setelah Pak Tua Jin Qian itu batuk, alat pendeteksi jantung itu pun kembali normal kembali. Di sini pria yang berbaju dokter itu langsung mendekati alat pendeteksi jantung itu untuk segera memeriksanya. Setelah memeriksanya, di sini pria yang berbaju dokter itu pun sangat terkejut. Lalu berkata dengan terbata-bata, Bagaimana mungkin detak jantung Tuan Jin Qian kembali normal? Ini sungguh mustahil." Di sini Lin Fan yang melihat pria berbaju dokter itu terkejut hanya menghela nafas, lalu berkata, "Sepertinya kalian memang benar-benar tidak mempercayaiku, maka lupakan saja." Lalu di sini Lin Fan sambil berbalik badan untuk meninggalkan ruangan itu. Di sini Lin Fan menambahkan kata-katanya, "Jika aku tidak mengobatinya sekarang, pasti dia akan segera mati." Melihat Lin Fan yang hendak pergi dari ruangan itu, di sini tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Dewa Dokter Lin Fan, mohon tunggu." Lin Fan pun yang mendengar suara itu langsung menengoknya untuk melihat siapa yang menghentikannya. Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.